Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan MSI PhD dan Ibu Dr. Diah Kartikasari MSI. Perkenalkan, kami mahasiswa Prodi Pendidikan Biologi Universitas Sriwijaya Angkatan 2022. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai materi katabolisme asam amino. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Aulia Putri, dengan NIM 0609 1182 227008 dan dua rekan saya. Saya Nia Damiati, NIM 06 09 118 2227 059. Saya Emilia Prananda dengan NIM 0609 1182 227002. Adapun tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah mahasiswa mampu menunjukkan sikap tanggung jawab untuk memahami katabolisme asam amino. Nah, katabolisme asam amino ini merupakan pemecahan molekul asam amino dari molekul kompleks menjadi molekul yang lebih sederhana untuk dibuang gugus aminanya, dan kerangka karbon akan digunakan untuk menghasilkan energi. Katabolisme asam amino ini dapat terjadi apabila tubuh mendapatkan kelebihan asam amino dari makanan, karena tubuh tidak bisa menyimpan asam amino dalam jumlah yang berlebihan, atau ketika tubuh sangat kekurangan energi disebabkan oleh kelaparan yang sangat ekstrim. Nah, katabolisme asam amino ini terjadi melalui beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan transaminasi, yang kedua itu ada deaminasi oksidatif, dan yang ketiga, gugus amino atau gugus amina akan memasuki tahapan siklus urea, sedangkan kerangka karbon akan memasuki tahapan siklus Krebs. Adapun beberapa sampel bahan makanan yang kami gunakan yaitu ada telur, tempe, dan juga dada ayam. Kemudian, untuk prosedur proyeknya yaitu pertama, pelajari dan pahamilah materi mengenai katabolisme asam amino. Kedua, carilah makanan di sekitarmu yang mengandung asam amino. Ketiga, jelaskan kandungan asam amino pada makanan tersebut. Dan keempat, edit video dengan semenarik mungkin. Bahan makanan yang pertama yaitu telur. Menurut Kementerian Kesehatan, telur kaya akan asam-asam amino. Protein telur merupakan protein yang bermutu tinggi dan mudah dicerna. Dalam telur, protein lebih banyak terdapat pada putih telur, yaitu sebanyak 16,5%, sedangkan pada kuning telur sebanyak 10,9%. Di sisi lain, hampir semua lemak terdapat pada kuning telur, yaitu mencapai 32%. Kandungan protein dalam sebutir telur yang utuh mencapai 6 gram dan 78 kalori. Kemudian ada tempe. Menurut Kementerian Kesehatan, senyawa yang terdapat pada tempe adalah senyawa peptida pendek, asam amino bebas, asam-asam lemak, dan karbohidrat yang lebih sederhana yang mudah diserap oleh tubuh. Kapang yang tumbuh pada tempe menghasilkan enzim protease, lipase, dan amilase yang berperan dalam proses penguraian protein, lemak, dan karbohidrat kompleks menjadi bentuk senyawa yang lebih sederhana. Kandungan asam amino dalam tempe lebih tinggi 24 kali lipat dibandingkan susu kedelai. Terakhir ada dada ayam. Menurut Kementerian Kesehatan, setiap 100 gram ayam mengandung 18,2 gram protein, 0,14 mg riboflavin, 10,4 mg niacin, dan 200 mg fosfor. Ini menunjukkan bahwa kandungan protein, riboflavin, niacin, dan fosfor termasuk tinggi dan cukup tinggi. Katabolisme asam amino. Katabolisme asam amino biasanya dimulai dengan pemutusan gugus amino. Gugus amino kemudian dapat dibuang dalam sintesis urea. Kerangka karbon yang dihasilkan kemudian didegradasi untuk membentuk satu atau lebih dari 7 produk metabolisme yang mungkin, yaitu asetil koenzim A, asetoasetil koenzim A, pirufat, alfa-ketoglutarat, suksinil koenzim A, fumarat, atau oksaloasetat. Transaminasi. Langkah pertama katabolisme, sebagian besar L-asam amino setelah mencapai hati adalah pelepasan gugus amino.
Pelepasan gugus amino terdiri dari L-asam amino dikatalisa oleh enzim transaminase atau aminotranslase. Gugus amino akan dipindahkan secara enzimatika atom karbon alfa pada alfa ketoglutarat sehingga dihasilkan asam alfa keto. Reaksi ini juga menyebabkan aminasi alfa ketoglutarat membentuk L-glutamat. Deaminasi oksidatif. Gugus amino ini selanjutnya harus dikeluarkan dari glutamat mempersiapkannya untuk ekskresi. Dalam hepatosit, glutamat diangkut dari sitosol ke mitokondria, di mana glutamat mengalami deaminasi oksidatif yang dikatalisis oleh L-glutamat dehidrogenase. Aksi gabungan dari aminotransferase dan glutamat dehidrogenase disebut sebagai transdeaminasi. Asam amino dapat dikelompokkan ke dalam kelas menurut produk akhirnya, yakni ada asetil koenzim A, asetoasetil koenzim A, pirufat, dan beberapa zat antara siklus asam sitrat. Secara keseluruhan, 10 asam amino di katabolisme menghasilkan asetil koenzim A. Asam amino yang degradasinya melibatkan pirufat adalah alanin, serin, lisin, sistein, dan treonin. Asam amino ini dapat menjadi ketogenik atau glukogenik. Asam amino lain yang diubah menjadi asetil koenzim A melalui jalur yang tidak melibatkan pirufat adalah lisin, triptofan, tirosin, fenilalanin, dan leusin. Degradasi asam amino melalui ketoglutarat yakni ada 5 asam amino. Ada glutamat, glutamin, arginin, prolin, dan histidin. Didegradasi menjadi alfa ketoglutarat. Katabolisme asam amino melalui jalur suksinil koenzim A. Suksinil koenzim A terbentuk dari kerangka karbon metionin, isoleusin, valin, dan treonin. Konversi metionin menjadi sistein kadang-kadang disebut sebagai jalur transsulfurasi. Katabolisme asam amino melalui jalur oksaloasetat, asam amino aspartat maupun asparagin didegradasi untuk membentuk OAA. Asam aspartat diubah menjadi OAA dengan reaksi transaminasi tunggal. Asparagin awalnya dihidrolisis untuk menghasilkan aspartat dan oleh asparaginase. Nah, degradasi semua asam amino akhirnya terdapat 7 asam amino yang kemudian dapat diubah menjadi asetil koenzim A. 5 asam amino diubah menjadi alfa ketoglutarat, 4 asam amino diubah menjadi suksinil koenzim A, dan 2 asam amino diubah menjadi fumarat serta 2 lainnya diubah menjadi oksaloasetat. Selanjutnya terdapat 6 asam amino yang kemudian akan diubah menjadi pirufat yang dapat diubah menjadi asetil koenzim A atau oksaloasetat. Beberapa asam amino akan muncul beberapa kali yang mencerminkan bahwa nasib yang berbeda untuk berbagai bagian kerangka karbonnya. Kemudian ada siklus urea. Adapun tahapannya, yang pertama kondensasi diaktifasi NH4+ dan HCO3- membentuk karbamoil fosfat. Selanjutnya, transfer gugus karbamoil dari karbamoil fosfat ke ornitin membentuk ketrulin. Reaksi ini terjadi di mitokondria dan dikatalisis oleh ornitin taskarboimase. AMP kemudian bergeser oleh aspartat, penggabungan gugus amino dari aspartat ke ketrulin membentuk arginosusinat. Pemecahan arginosusinat menjadi arginin kemudian menjadi fumarat, perbebas urea dari arginin dan membentuk ornitin. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa asam amino ini merupakan penyusun protein. Selain itu, terdapat juga beberapa fungsi asam amino lainnya. Yang pertama itu adalah asam amino berfungsi sebagai antibodi. Dia juga berfungsi sebagai enzim dan pembawa pesan kimia dalam tubuh. Nah, asam amino juga dapat digunakan sebagai penghasil energi ketika tubuh membutuhkannya. Dan dalam respirasi seluler, unsur protein akan menghasilkan kurang lebih 40 ATP, untuk glukosa 38 ATP, asam lemak yang mengandung 16 atom C akan menghasilkan 129 ATP. Nah, adapun kesimpulan yang dapat kita ambil dari materi kali ini adalah katabolisme asam amino merupakan pemecahan molekul asam amino menjadi molekul yang lebih sederhana untuk diambil atau dibuang gugus aminanya, dan kerangka karbonnya digunakan untuk menghasilkan energi. Asam amino ini dapat terjadi ketika tubuh sangat membutuhkan energi yang disebabkan karena kelaparan yang ekstrim, atau dapat juga terjadi ketika tubuh kelebihan asam amino yang berasal dari makanan, karena tubuh ini tidak
tidak dapat menyimpan asam amino dalam jumlah yang berlebihan. Asam amino ini dalam prosesnya atau katabolisme asam amino ini akan melalui 3 tahapan. Yang pertama itu adalah tahapan transaminasi, yang kedua itu adalah deaminasi oksidatif, dan yang ketiga itu adalah gugus amino akan melewati atau melalui tahapan siklus urea, sedangkan kerangka karbonnya akan melalui tahapan dari siklus Krebs. Nah, adapun sumber asam amino ini dapat kita peroleh dari makanan seperti telur, kemudian tempe, dan daging ayam.